Bab 115. Momit, itu panggilan dari Audrey, orang pertama yang menyadari kehadiran Kalia yang hanya berdiri diam memperhatikan mereka bertiga. Akibatnya, kedua kepala yang tadinya sibuk memasang Lego juga ikutan berbalik. Apa yang kamu lakukan di sini? Setauku kemarin, aku sudah bilang aku tidak akan bekerja untuk kamu lagi di akhir pekan. Pekerjaan apa? Kamu bahkan hanya sibuk bermain dengan anak-anakku. Berhenti bersikap konyol Yan, please. Sambutan yang luar biasa manis, Kalia. Julian langsung berucap sarkastik. Jangan masam begitu dong. Mukanya, tidak enak dilihat anak-anak. Kalia berdecak pelan. Ian, apa mau kamu sebenarnya? Memaksaku bekerja untuk kamu di akhir pekan tapi aku sama sekali tidak melakukan apapun. Kamu hanya selalu kesini dan membelikan anak-anakku segala mainan mewah. Kamu pikir aku tidak merasa terganggu akan hal itu? Sejak kemarin-kemarin menahan diri, akhirnya Kalia meledak juga. Dia sudah merasa tenang dengan kembalinya Julian ke Bali, tempat tinggalnya dari bocah hingga beranjak dewasa itu, namun ternyata ketenangan itu hanya berlangsung selama beberapa minggu sebab setibanya dia di sini, pria itu kembali dengan runitisnya dengan mengganggu Kalia seenaknya. Awalnya Kalia memilih diam karena merasa tidak berdaya melihat kedua anaknya yang nampak begitu menyukai mainan berbeda yang selalu Julian bawa, namun makin kesini, Kalia tidak salahkan jika dirinya merasa terganggu. Belum lagi kontrakannya adalah kontrakan umum dan mayoritas dihuni oleh orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah. Melihat kedatangan Julian yang bahkan dari pakaian dan auranya saja sudah terlihat sebagai orang yang termasuk ke dalam kaum berada, pastilah membuat Kalia menjadi sering mendapatkan tatapan yang bagi wanita itu luar biasa mengganggu dan membuatnya risih. Dan sungguh, itu menyebalkan. Padahal Kalia tinggal di sini hanya ingin beristirahat dengan tenang dan selebihnya, dirinya ingin fokus bekerja demi anak-anaknya. Walaupun setiap kedatangan Julian dirinya akan sengaja membuka pintu lebar-lebar agar tidak mengundang kecurigaan, Kalia tetap saja merasa terusik. Melihat sang ibu yang nampak marah, Agustin yang tadinya nampak bersemangat memainkan Lego langsung melepaskan benda tersebut dari tangan, begitu pula dengan Audrey yang tadinya ingin membuka kotak berisi Barbie juga langsung mengurungkan niatnya. Sebenarnya Kalia merasa bersalah melihat ekspresi takut-takut mereka, namun dia pikir, dirinya harus bersikap tegas kali ini. Julian sudah terlalu melewati batas teritorial hidupnya. Mengomel terus, sampai tidak sadar kaki lo terluka tuh. Seperti biasa, Julian akan selalu menanggapi dengan santai kemarahan Kalia. Sambil menahan geraman, Kalia menunduk dan sejujurnya menjadi agak terkejut karena ternyata kukunya sedikit terkoyak akibat terkantuk ujung lemari tadi, mengakibatkan darah keluar lumayan banyak dan mengotori lantai. Astaga, amarah membuatnya tidak lagi merasakan denyutan sakitnya. Tunggu di sini sebentar ya, Uncle mengobati Momi kalian dulu, buka saja semua mainannya, Momi tidak marah kok. Julian tersenyum lembut sambil mengusak rambut dua bocah lucu di hadapannya lalu menarik tangan Kalia membawanya menuju dapur. Bisa-bisanya terluka begini. Ngapain aja sih? Sudah, jangan dipedulikan. Cuma luka kecil, enggak apa-apa. Kalia mengibaskan tangan tampak sama sekali tidak mempermasalahkan. Sebelum Julian ingin bergerak membantunya, dirinya sudah terlebih dahulu menuju kamar mandi lalu di bawah keran air membersihkan jempol kakinya dari noda merah yang tidak terduga lumayan banyak sekali itu. Setelah kakinya bersih, dirinya langsung mengambil perban yang untungnya ada di kotak darurat yang ada di dalam lemari dapur. Sejak dulu Kalia memang selalu menyiapkan segala obat-obatan dan pertolongan pertama untuk luka. Kelakuan abusif mantan suaminya dulu tentu saja menjadi alasannya. Di masa lalu, setidaknya Kalia selalu mendapatkan luka hampir di setiap hari. Kenangan yang benar-benar buruk dan tidak pernah ingin dirinya ingat lagi. Melilitkan perban di jempol kakinya, Kalia bahkan tidak merasa kagok ataupun kesusahan. Menunjukkan sudah betapa terbiasanya dirinya akan situasi ini. Mending kamu pulang saja, Ian. Serius.
Aku sebenarnya enggak mau belak-belakan mengatakan ini. Tapi aku terganggu, Ian. Kamu sudah kelewatan ikut campur di dalam hidupku. Kalia sejujurnya bukan orang yang mudah mengekspresikan perasaannya, namun kali ini dirinya tidak bisa menunda lagi. Kalia tidak ingin menambah kepusingan di dalam kepalanya dengan mengurus segala tingkah Julian, tentang hidupnya saja dirinya sudah merasa kewalahan. Kalia sama sekali tidak ingin menambah masalah baru. Aku tahu kamu orang yang baik, tapi kamu bukan siapa-siapa aku. Teman tidak seharusnya berbuat sejauh ini. Cukup motor itu saja yang aku terima dengan berat hati, jangan ada hal yang lain lagi. Membantu apa salahnya sih Kal? Gue juga merasa enggak keberatan melakukan ini semua. Gue suka anak-anak lo dan menurut gue perbuatan gue juga tidak berlebihan. Gue juga cuma memberikan mereka mainan, astaga. Bukannya seharusnya lo merasa terbantu ya? Lo gak perlu capek-capek bekerja di akhir pekan. Demi Tuhan, bekerja setiap hari. Lo gila. Waktu lo dengan anak-anak lo kapan? Kamu enggak mengerti. Gue mengerti. Cuma lo nya aja yang terlalu susah untuk menerima perhatian dari orang lain. Julian menjawab tanpa berpikir panjang, ekspresinya sudah berubah menjadi jauh lebih serius sekarang. Jangan sok keras dengan diri sendiri, lo perlu mengakui kalau lo perlu bantuan orang lain Kalia. Seharusnya lo bersyukur, keluarga Wirya dan keluarga gue sudah dengan tangan terbuka membantu lo, tapi lo dengan keras kepala menolak semua itu dan menjadi bersusah payah banting tulang begini. Kalia, kalau ada jalan yang mudah, kenapa lo mau-maunya memilih jalan yang susah seperti ini? Tangan Kalia langsung mengepal mendengar kalimat panjang Julian yang benar-benar terasa menghantam hingga ke ulu hatinya. Kan, sudah aku bilang kamu tidak mengerti. Kalia berucap lihir setelah tadi terdiam beberapa detik untuk mengatur emosi, dirinya kini tersenyum kecut. Kamu tidak tahu seberapa mengerikannya hidup yang aku jalani dulu, Ian. Bagiku semua jalan tidak ada yang mudah. Aku hanya percaya dengan kekuatan diriku sendiri, karena dulu sekalinya aku percaya dengan orang lain, mereka hanya memberikan kemalangan dan kerusakan hebat di dalam hidupku. Bahkan semua itu datangnya dari suami dan keluarga kandungku sendiri yang seharusnya menjadi perisai utama untuk melindungiku. Kamu pikir, setelah semua itu aku masih bisa mempercayai orang lain? Kamu pikir, aku akan merasa biasa saja dan dengan tidak tahu diri menerima bantuan dari kalian padahal orang tua dan adikku saja sudah melakukan hal yang tidak termaafkan dulu kepada keluarga Kak Wirya dan juga keluarga kamu. Kalia mendengus kasar. Tidak usah menasehatiku, bahkan tadi kamu terkesan menuduh. Kamu tahu apa tentang hidupku hah? Aku bisa mengurus diriku dan juga anak-anakku sendirian. Bisa mengurus bagaimana? Anak-anak lo tadi ada di pinggir jalan dan lo sedang tertidur di dalam kamar. Mereka keasyikan melihat topeng monyet dan hampir saja mengikutinya seperti anak-anak yang lain. Lo pikir aja, kalau gue tadi enggak datang, apa anak-anak lo sekarang masih ada di rumah? Dada Kalia kontan saja langsung mencelos mendengarnya, tubuhnya segera berubah kaku dengan fakta tersebut yang baru saja dirinya ketahui. Menimbulkan perasaan bersalah juga berbagai skenario buruk yang langsung menghantam kepala. Hedeh, lo mah suka banget bikin situasi jadi serius. Julian melengos, kini raut wajahnya mengendur, berubah menjadi santai kembali. Walaupun gue enggak mengalami, tapi gue tahu Kal dan setidaknya sedikit mengerti gambaran hidup lo dulu. Gue paham kenapa Jo jadi terlalu sulit untuk mempercayai dan bergantung dengan orang lain, tapi kan, itu dulu. Lo sudah lepas dari suami brengsek lo yang sialannya teman dekat gue dulu. Mungkin gue emang agak enggak meyakinkan gitu emang tampangnya. Gue juga mengakui itu karena gue benci situasi yang serius kayak sekarang, tapi gue bisa menjamin kalau gue bisa dipercaya. Lo merasa tidak enak karena gue yang menyuruh lo bekerja dengan gue setiap akhir pekan, tapi ternyata lo enggak ngapa-ngapain. Sejak tadi, itu kan yang lo permasalahkan. Ya sudah, setiap Sabtu Minggu lo kerja di rumah gue,
karena mulai sekarang gue bakalan pindah di sini. Gue sudah beli rumah. Julian mengedikkan bahu acuh tak acuh. Kerjaan lo membuat makanan buat gue, Memem membuat kopi setiap agak siangan dikit karena gue enggak bisa kalau enggak ada kopi, apalagi ya. Lihat entar deh. Jadi asisten gue lah istilahnya. Lo bisa kan? Julian, Kalia benar-benar dibuat hilang kata. Bukan pekerjaan yang sulit kan? Ya sudah enggak usah dibahas lagi, kelamaan meninggalkan si kembar. Gue juga sudah pesan makan Ted tuh, sudah datang GoFood-nya. Tanpa lagi peduli bagaimana reaksi dari Kalia, Julian sudah beranjak terlebih dahulu keluar karena ada yang mengetuk pintu. Karena tidak bisa lagi melakukan apapun karena entah kenapa tingkah Julian selalu membuatnya kebingungan harus bagaimana lagi untuk bereaksi. Kalia juga memilih beranjak untuk kembali menuju dua buah hatinya. Agustin, Audrey, Momi bilang apa soal jangan pernah keluar rumah tanpa izin dari Momi. Kalia langsung berucap dengan menahan rasa kesal sebisanya setelah tiba di depan kedua anaknya yang sudah duduk rapi berdampingan seolah sudah bisa merasakan akan dimarahi. Tadi itu bahaya loh, kalau tidak ada Uncle Julian bagaimana? Kalian memangnya tahu jalan pulang kalau mengikuti topeng monyet itu? Menatap dua malaikat kecilnya itu selalu tidak pernah bisa membuat Kalia marah. Perasaan itu langsung menguap begitu saja ketika melihat sorot mata mereka yang nampak sedih. I'm sorry Mommy, mereka berdua langsung berucap kompak. Don't be angry. I'm so sorry. Tadi aku yang memaksa Audrey buat ikut padahal Audrey sudah melarang. Seperti biasa, walaupun tingkahnya lebih kekanakan dari Audrey, Agustin tetap saja selalu menjadi seorang kakak yang bisa diandalkan. Melihat sikap anaknya yang begini, mana mungkin Kalia bisa marah berlama-lama. Lain kali harus selalu izin ya. Kalau membangunkan Momi tadi tidak apa-apa juga. Yang penting jangan keluar sendirian, ujar Kalia yang langsung mendapatkan anggukan patuh dari si kembar. Good kids. Anak siapa sih ini? Datang dengan kedua tangan yang menenteng plastik berisi makanan, Julian langsung mengacak rambut kedua bocah kembar itu karena tidak bisa menahan rasa gemas melihat interaksi mereka dengan Kalia tadi. Anak Momi, lo anak Uncle juga bukan? Tanya Julian main-main, hanya pertanyaan tidak jelas sambil lalu saja. Pria itu bahkan sambil sibuk membuka plastik berisi makanan berbentuk bento di dalam plastik namun reaksi Kalia yang tiba-tiba saja terbatuk membuatnya mengangkat kepala. Kenapa lo? Tanya Julian keheranan. Bukan, Uncle kan cuma teman Momi kata Momi kemarin. Iya kan? Tanya Agustin menatapi Kalia. Untuk memastikan. Kalia hanya mengangguk-angguk saja. Entah kenapa berpura-pura sibuk tidak mau menatap sang anak bahkan juga Julian. Iya deh teman, kan kita best friends juga ya. Julian memberikan kepalan tangannya di hadapan si kembar yang membuat mereka langsung menubruk tangan tersebut dengan kepalan yang sama. Pintarnya, ya sudah makan dulu. Uncle beli bento, tadi katanya Agustin dan Audrey mau makan ini kan? Mau. Si kembar langsung bersorak menerima dengan bersemangat kotak makan yang Julian berikan kepada mereka. Langsung makan dengan lahap begitu saja. Kenapa diam aja? Makan. Gue juga beli buat lo. Kalia yang tanpa sadar melamun memperhatikan anak-anaknya sendiri seketika tersadar, tanpa mengatakan apapun dirinya hanya mengangguk singkat. Kut makan dalam diam membiarkan Julian yang sibuk mengajak mengobrol kedua anaknya. Benar-benar nampak seperti teman baik karena Julian pintar mencari topik pembicaraan. Entahlah, Kalia juga bingung harus bereaksi bagaimanapun dirinya juga tidak ingin berpikiran yang aneh-aneh sehingga memilih tidak terlalu memikirkan keakraban Julian dengan kedua anaknya. Dering handphone yang ada di sisi tubuhnya yang lagi-lagi menyadarkan Kalia dari perhatian yang dirinya lakukan diam-diam akan interaksi yang terjadi di hadapannya sekarang ini. Helaan kasar napasnya terhembus ketika menatapi handphone memilih langsung mematikan saja panggilan yang masuk dan hal tersebut bisa Julian tangkap dengan jelas.
Kenapa? Si brengsek yang menelpon lo. Kalia menggeleng, tahu sekali kalau sebutan si brengsek itu ditujukan kepada mantan suaminya. Enggak tahu, nomor asing. Dari kemarin-kemarin menelpon mulu. Enggak jelas banget, aku takut penipuan jadinya enggak pernah aku angkat lagi. Mana chatnya juga aneh. Pakai nomor pertama sudah aku blokir, tiba-tiba aja datang nomor baru dengan isi chat yang sama, aku langsung blokir lagi karena tiba-tiba aja merasa takut. Terus ada chat nomor baru lagi, bikin kesal aja jadinya aku biarkan aja. Kontan saja kening Julian mengkerut. Chat gimana emangnya? Menanyai hubunganku dengan Kak Wirya itu apa? Aneh kan? Raut wajah Julian langsung berubah. Sini HP lo. Bahkan belum sempat Kalia memberikan izin, Julian sudah terlebih dahulu merampas handphonenya. Jangan pernah lagi menggubris atau mengangkat telepon dari nomor asing manapun. Mengerti? Suara Julian yang langsung berubah jauh lebih serius, bahkan agaknya ini pertama kalinya bagi Kalia melihat Julian yang nampak agak menyeramkan di matanya, tentu saja diserang kekhawatiran dan juga kebingungan. Kenapa memangnya? Ada masalah ya? Julian menggeleng. Pokoknya jangan. Ingat itu, Kalia. Oh, apa ada orang aneh di sekitar lo akhir-akhir ini? Apa lo pernah merasa sedang diikuti? Apa-apaan kamu kok bikin aku merinding aja? Kalia langsung memprotes, melihat ke kanan dan ke kiri tanpa alasan yang jelas. Jawab dulu aja. Ya enggak tahu. Aku mana memperhatikan, kalau pagi pengen cepat-cepat sampai aja ke rumahnya Zahwa biar enggak telat kerjanya terus pulang-pulang karena capek pengennya istirahat aja. Aku mana sempat memperhatikan sekitar. Julian berdecak. Mulai sekarang, kalau ada yang mengetuk pintu langsung beritahu gue. Pokoknya kalau ada yang aneh, langsung hubungi gue. Kok merinding sih? Jaga-jaga aja. Cek. Sialan. Kalia bisa mendengar umpatan itu namun dia bisa merasakan itu bukan ditujukan untuknya melainkan Julian seolah nampak sibuk dengan pemikirannya sendiri sekarang. Kalia, lo mau tinggal di rumah gue dulu aja. Zahwa sejujurnya sedikit berdebar hari ini karena setelah berminggu-minggu lamanya akhirnya dirinya bisa keluar rumah juga. Ralat, terpaksa keluar sebenarnya karena harus mengecek kondisi terbaru kehamilannya. Tidak bisa melakukan pengecekan di rumah sebab akan sangat sulit untuk melakukan pengecekan menyeluruh tanpa adanya alat-alat penunjang yang hanya ada pada dokter kandungan. Orang tua dan kedua adiknya akan kembali ke Bali karena adik-adiknya harus segera kembali untuk bersekolah pun Hanum juga harus mengurus beberapa bisnis restoran yang dirinya jalankan. Mereka nampak dengan begitu berat hati mengatakan hal tersebut kemarin pun Zahwa sejujurnya juga merasa sedih karena rumahnya menjadi sepi kembali padahal beberapa minggu belakangan sudah teramat senang dengan kehadiran mereka di rumah. Hanya tertinggal Julian di sini namun kakaknya itu tidak tinggal di rumah Zahwa dan Wirya melainkan rumahnya sendiri yang tahu-tahu katanya sudah dirinya beli. Tanpa ada angin tanpa ada hujan, Julian mengatakan dirinya ingin tinggal di kota yang sama dengan Zahwa pun letak rumahnya juga berada di komplek perumahan yang sama dengan sang adik, hanya berbeda blok saja sehingga hampir setiap hari kakaknya itu ke rumah Zahwa, menyempatkan waktu untuk mengunjungi adiknya sepulang bekerja. Atau sepulang dari berkegiatan, entahlah apa yang pria itu lakukan namun yang Zahwa tahu kakaknya itu tidak pernah suka duduk diam, pasti ada saja aktivitas yang dirinya lakukan setiap harinya. Sekarang adalah sarapan terakhir sekaligus berkumpulnya mereka secara lengkap di meja makan sebelum nanti orang tua dan adiknya akan menuju bandara jam 10 pagi nanti. Kenapa bengong saja? Itu rotinya dimakan. Teguran itu membuat Zahwa yang tadinya sibuk berpikir mengerjapkan mata lalu menyengir-ket pada semua orang yang mengelilingi meja makan itu mendadak menjadi menatapinya. Dirinya hanya mengangguk saja kemudian mengunyah dalam diam. Sudah packing semua bun? Julian membuka suara di tengah keheningan mereka yang sibuk dengan makanan masing-masing. Sudah, tinggal sedikit sih sebenarnya. Masih ada bajunya Deo yang belum Bunda masukkan, jawab Hanum.
Zahwa nanti ke dokternya bagaimana? Kan pada sibuk bekerja semua. Oh enggak apa-apa kok bunda, kan ada Mas Delano sama Mas Rafli. Jawab Zahwa mencoba untuk berdikap normal dan sibuk memakan roti padahal dirinya bisa melihat Wirya dan Julian yang saling pandang.